Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hafsah dengan NIM 2310102067 dari jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis intelijen. Jadi sebenarnya teman-teman, apa sih bisnis intelijen itu? Jadi bisnis intelijen ini adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data untuk membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, kalau sebelumnya saya ada membuat video tentang ADA atau Applied Data Analytic. Nah, Applied Data Analytic ini dia tujuannya nanti untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik di masa depan gitu. Nah, cuman bedanya dengan BI ini hanya proses untuk membantunya seperti itu. Jadi pada dasarnya juga BI ini menjawab pertanyaan bahwa apa sih yang terjadi di dalam perusahaan atau bisnis kita. Sedangkan kalau untuk ada, apa yang harus kita lakukan di selanjutnya atau di masa depan. Nah, di sini saya juga sudah share screen untuk sedikit data yang saya gunakan untuk menjelaskan tentang bisnis intelijen itu. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa data ini hanyalah data fiktif belaka, yang mana ini datanya tidak valid ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan ada tanggal transaksi, waktu, nama produk transaksi, kategori produk, jumlah terjual, dan harga. Nah, dari data-data ini, kita menunjukkan apa sih yang terjadi di bisnis kita gitu. Biar lebih jelasnya, biar orang-orang tahu tuh apa yang terjadi selama ini di bisnis kita. Di sini sudah terlihat juga nih bahwa ini berbeda-beda ya dari waktunya. Tanggalnya mungkin sama, ada tanggal 15 September, tapi waktunya sudah berbeda-beda sesuai dari transaksi itu masuk. Seperti itu. Selanjutnya kita tinggal analisis nih. Data-data ini kita masukkan ke analisis. Nah, setelah kita analisis, terciptalah data seperti ini. Yang mana dari sini teman-teman juga bisa langsung lihat nih, oh ternyata baju koko Aiman itu yang terjual hanya satu. Tuh. Dan gamis El Hawa yang terjual ternyata ada 6. Kerudung Syafa yang terjual ternyata ada banyak nih, ada 8. Dan tunik Humaira yang terjual ternyata ada satu. Nah, mengapa ini sangat penting gitu? Jadi, kalau tadi ini. Nah, ini data. Data hanya ini kan, maksudnya kita juga belum jelas gitu melihatnya, agak berhamburan, dan kita tidak langsung mengetahui apa yang terjadi di bisnis kita. Nah, tetapi ketika sudah kita menganalisisnya, di sini sudah ada, nah langsung terlihat gitu. Bahwa baju koko Aiman ada satu, gamis El Hawa ada 6, kerudung Syafa ada 8, tunik Humaira ada satu. Nah, di sini fungsinya lah bisnis intelijen ini, agar kita bisa lebih paham tentang bisnis kita. Kita tahu apa yang terjadi di bisnis kita dengan cara yang lebih mudah dan simpel seperti itu. Lalu terakhir di sini ada dashboardnya. Nah, di dashboard ini juga teman-teman bisa lihat nih di sini karena dia divisualisasikan. Nah, yang mana BI ini berfokus kepada visual biar orang-orang lebih cepat mengerti seperti itu. Jadi dari visual ini, kalau kita melihat hanya dari dashboardnya nih, ini sudah langsung kelihatan. Oh, ternyata yang paling tinggi yang tadi, yaitu gamis El Hawa. Nah, ini dibuat dari berdasarkan harga ya. Jadi, di sini berdasarkan harganya, gamis El Hawa mencapai harga tertinggi, yaitu sebanyak 1.250.000. Lalu di bawahnya ada kerudung Syafa. Mohon maaf, di bawahnya ada baju koko Aiman yang mana 220.000, lalu kerudung Syafa 200.000, dan terakhir ada tunik kebaya hanya di harga 180.000. Nah, di sini juga sudah ada produk terjual, yaitu ada 16 produk, dan total pendapatan ada 1.850.000. Ini adalah total pendapatan keseluruhan. Nah, cukup jelas bukan teman-teman bahwa BI ini hanya berfokus di sini. Jadi mengetahui apa sih yang terjadi di dalam bisnis kita. Dan selanjutnya untuk mengambil keputusan di masa depan seperti apa yang harus kita lakukan dari analisis ini, itu masuknya kayak ada apa aplikasi selanjutnya
Oh iya teman-teman, di sini juga dashboard ini tidak berfokus hanya di sini saja. Ini bisa kita edit nih untuk melihat data-data yang lebih lanjut. Coba ya, kita coba edit. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini bisa teman-teman ubah nih dari sumbu X-nya mau di nama produk atau yang lain, rangkaiannya juga, dan jenis diagram. Oh ya, jenis diagram ini bisa juga teman-teman ubah nih. Misalnya ini kita buka ya, di sini nih ada diagram kolom, diagram lingkaran, kombinasi, dan juga diagram batang. Misalnya kita ubah ke diagram batang. Nah, masuk lihat bukan teman-teman? Tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Mungkin ini agak visualnya di visual saja yang berbeda. Tetap sama gamis LHW yang tertinggi dan yang terakhir ada tumit merah. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.